Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Nimatul Fauziah. Kalian boleh memanggil saya Bu Nikmah. Dalam kegiatan MPLS ini, Bu Nikmah akan menyampaikan materi tentang belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Oke, baik. Kita akan melihat dulu apa itu belajar. Jadi, belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup. Belajar ini dapat kita lakukan dengan cara membaca, mencari informasi, baik itu melalui media online ataupun media yang lain. Kemudian, belajar juga dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, ataupun dari yang tidak bisa menjadi bisa. Proses itu dapat dinamakan sebagai proses belajar. Kemudian, sedangkan belajar yang efektif itu adalah cara belajar yang bermakna atau berkesan. Kenapa kita harus mencari tahu apa itu belajar efektif dan bagaimana caranya? Karena setiap orang ingin agar prestasinya bisa meningkat, kita harus terus belajar. Nah, yang dapat kita lakukan agar kita semakin semangat belajar itu adalah dengan cara belajar yang efektif. Belajar itu, bagaimana belajar itu menjadi sesuatu yang bermakna dan berkesan sehingga memotivasi kita untuk semakin ingin terus belajar dan belajar. Untuk dapat belajar efektif, ada beberapa persiapan yang harus kalian siapkan dalam diri kalian. Yang pertama adalah tumbuhkan motivasi untuk belajar. Motivasi ini dapat tumbuh dari dalam diri kalian sendiri. Misalkan kalian ingin meningkatkan prestasi kalian, ingin menjadi orang yang semakin hebat, itu bisa menjadi motivasi kalian untuk terus belajar. Kemudian motivasi juga dapat tumbuh dari luar. Dari luar ini misalkan dari orang tua kalian. Agar kalian dapat terus termotivasi belajar dan belajar. Kemudian yang kedua, atur waktu. Gimana cara kalian untuk mengatur waktu? Jadi, fokuskan dalam satu hari itu kalian bisa membagi waktu kalian kira-kira sekitar 1 jam untuk fokus pada pelajaran. Luangkan waktu kalian untuk belajar. Atau kalau memang sudah ada jadwal dari sekolah untuk belajar online, kalian manfaatkan itu sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, siapkan fasilitas belajar. Siapkan fasilitas belajar kalian, karena di masa pandemi ini kita akan lebih banyak menggunakan media elektronik, misalkan smartphone ataupun laptop. Jadi kalian persiapkan sebaik mungkin. Kemudian tidak lupa juga harus kalian persiapkan buku dan peralatan tulis yang lain. Kemudian yang keempat, hal yang harus kalian persiapkan adalah menjaga stamina, baik fisik maupun non-fisik. Gimana caranya kalian agar tetap sehat, agar bisa mengikuti semua pelajaran yang nantinya kalian dapatkan. Kemudian ada beberapa cara yang efektif untuk belajar di rumah di masa pandemi ini. Yang pertama adalah patuhi jadwal. Kalau memang sekolah sudah memberikan jadwal kalian untuk online, misalkan dalam satu hari ada 3 pelajaran yang harus kalian ikuti online, ikuti jadwal itu sebaik mungkin. Jangan sampai terlewatkan agar kalian tidak ketinggalan materi ataupun tugas yang nantinya harus kalian kerjakan. Kemudian yang kedua, cek tugas sekolah. Lakukan ini secara rutin. Caranya dengan memeriksa dan mencatat tugas-tugas di buku ataupun smartphone. Kalian bisa mencatat tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pada kalian di buku misalnya. Kalau memang tidak memungkinkan di smartphone, kalian bikin reng-rengan gitu. Misalkan IPS tugasnya apa saja, harus dikumpulkan kapan.
agar kalian tidak sampai terlewat untuk mengumpulkan tugas sekolah. Kemudian yang ketiga, didampingi orang tua. Mintalah orang tua kalian, bisa ayah atau ibu kalian, untuk mendampingi kalian ketika belajar. Kenapa? Agar ketika kalian mendapat kesulitan saat belajar, ada orang tua yang bisa membantu kalian untuk mencarikan solusi, membantu kalian untuk berdiskusi dan mencari solusi agar kesulitan kalian dapat teratasi. Kemudian yang keempat, teruslah berkomunikasi dengan guru. Nah, pastikan kalian dan orang tua kalian selalu terhubung dengan guru, agar ketika kalian mendapatkan kesulitan, kalian bisa segera menyampaikan pada guru kesulitan kalian apa, agar segera dapat teratasi kesulitan tersebut. Kemudian yang terakhir, ruang belajar yang nyaman. Kalian bisa menentukan ruang belajar khusus di rumah. Misalkan di dalam kamar kalian, kalian siapkan satu meja, tidak harus bagus, asalkan meja itu nyaman untuk kalian belajar. Dan siapkan tempat yang nyaman dan tenang agar kalian bisa fokus untuk belajar. Jadi ketika kita membiasakan belajar di satu meja, tidak di tempat yang ramai, kita bisa fokus pada pelajaran itu, sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian tentang belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.